Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa untuk kedua kalinya dalam kajian fikih Fordaf Kecamatan Ngetos. Kali ini sedikit berbeda suasana di alam hutan Ngetos yang saat ini masyarakat telah mulai panen jagung. Alhamdulillah, kita syukuri. Baiklah, kita mulai untuk kajian kitab fikih untuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun utawi iki ku fasal suici. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulit batang iku tathuru bisa suci apa julud bitibagi kelawan disama ila jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan celeng wa malan hewan tawalada kang metu minhuma saking asu lan celeng au min ahadihima utawa salah sijine asu lan celeng wa damul maitati lan utawi balungi batang wa sya'ruha lan rambuté batang iku najisun najis ilal adamiyah kejabaan adam. Di sini menerangkan setelah kemarin kita belajar tentang air yang digunakan bersuci, ini adalah tentang kulit binatang atau kulitnya bangkai. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bangkai. Apa itu bangkai? Jadi bangkai di sini kita garis bawahi lebih luas, tidak seperti bangkai yang kita temukan membusuk itu tidak, tapi semua hewan yang meninggalnya atau matinya tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, atau kadang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, itu juga dihukumi bangkai. Nah, di sini bangkai itu misalkan, ini contoh ya, ada hewan sapi yang meninggal. Sebelum dia disembelih, ternyata sudah meninggal duluan. Nah, itu kulitnya bisa kita manfaatkan dengan cara disama. Itu juga disebut bangkai, walaupun sapinya masih dalam keadaan segar. Secara logika bisa kita konsumsi karena kelihatan daging segar, tapi secara hukum dia adalah bangkai, seperti itu. Nah, contohnya di sini wajuludul maitati, kulitnya bangkai itu bisa disucikan dengan cara disama. Disama di sini yaitu dengan cara sawaun fidzalika maitatun ma'kulul lahmi. Itu yang bagaimana? Wa ghairihi. Hewan yang bagaimana? Hewan yang bisa dimakan dagingnya atau selainnya. Kalau yang bisa dimakan itu misalkan kambing, sapi, kerbau, unta. Atau yang lainnya misalnya apa? Kita punya macan, singa, itu juga bisa disama disucikan. Karena di sini penggunaannya untuk bukan selain dimakan, tapi untuk penggunaan pakaian atau kertas dan lain. Seperti itu. Kecuali kulitnya babi dan anjing, kedua hewan itu bisa disucikan. Sekalipun itu hewan yang memakan daging itu bisa. Lalu bagaimana caranya disamanya? Sama itu bagaimana? Ya, berarti kulitnya itu dibersihkan dari sisa-sisa yang membuat baunya nanti menyebabkan bau yang tidak sedap atau membusuk. Misalkan sisa-sisa daging, darah, dan selainnya itu dihilangkan. Lalu diberi kapur atau sesuatu yang asam. Walau di sini walau kanal harif najisan. Walau sesuatu yang bersifat asam itu adalah najis. Misalkan di sini kadar ki hamami, seperti kotorannya merpati. Itu juga boleh. Jadi gini, proses menyamak itu adalah ketika kulit itu dibersihkan dari sisa-sisa darah dan daging yang menyebabkan dia bau tidak enak atau busuk itu ya. Kemudian diberikan sesuatu yang bersifat asam, tuh misalkan kapur, atau di sini diterangkan di dalam kitab itu darki hamami atau kotorannya merpati, itu juga nggak apa-apa.
yang setelah itu proses selesai maka akan dikeringkan. Nah, kulit inilah yang bisa digunakan apapun, misalkan untuk beduk atau untuk banjari. Alat-alat itu kalau zaman dahulu kita gunakan untuk menulis dan lain-lain, selain untuk dimakan. Kalau untuk pakaian lah, karena dia dari hewan yang tidak diharamkan bisa. Misalkan untuk pakaian, karena dulu belum ada kain atau masih memakai menggunakan kulit, itu bisa seperti itu. Kalau dari anjing dan babi itu memang sudah tidak bisa disucikan, karena dari asal nasnya Al-Quran menyebutkan bahwa kedua binatang itu adalah najis mughaladha, najis yang besar, atau peranakan dari keduanya atau salah satunya. Kalau salah satunya itu bagaimana? Misalkan di daerah pegunungan atau hutan yang lebat, itu kebanyakan seperti kambing, seperti hewan-hewan itu kan digembala oleh anjing. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ada persilangan antara anjing dan kambing itu, sehingga melahirkan keturunan antara babi dan kambing itu. Maka boleh bisa disama, bukan tidak boleh, tapi tidak disucikan. Hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya apalagi atau selanya itu bisa. Seperti itu. Dari kami singkat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.